Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, saya kali ini akan membahas soal jerawat. Sebagian dari kita, terutama kaum muda, ada yang sering terkena jerawat. Penyakit yang tidak berat, tapi bisa mengganggu terutama pada kaum muda, ya. Karena penampilan yang sasarannya adalah wajah. Dan kalau tidak ditangani dengan baik, bisa menimbulkan bekas pada wajah selamanya. Maka kita perlu tahu apa penyebab jerawat dan bagaimana cara mencegah timbulnya. Dan kalau sudah kena, bagaimana cara mengobatinya. Tapi sebelumnya silakan subscribe bila belum, dan tonton sampai tuntas video ini supaya mendapat informasi yang lengkap. Jerawat bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perubahan hormon, kebersihan kulit yang buruk, makanan tertentu, stres, dan genetika. Berikut adalah beberapa penyebab umum jerawat beserta bagaimana cara-cara untuk mengobatinya. Pertama, jerawat bisa disebabkan oleh perubahan hormon, terutama pada masa remaja. Perubahan hormon dapat menyebabkan peningkatan produksi minyak pada kulit yang dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Perubahan hormon yang umumnya berkontribusi atau menyebabkan terjadinya jerawat itu terutama terjadi pada masa pubertas dan dapat terjadi juga pada masa-masa tertentu dalam kehidupan, seperti pada waktu menstruasi, kehamilan, dan menopause. Beberapa hormon yang berperan dalam mengatur produksi minyak pada kulit dan dapat mempengaruhi jerawat adalah hormon androgen. Hormon androgen ini adalah hormon seks pria yang juga ada dalam tubuh wanita, meskipun dalam jumlah yang lebih rendah. Androgen seperti testosteron merangsang kelenjar minyak atau kelenjar sebaceous di bawah kulit untuk menghasilkan minyak atau sebum. Jika produksi androgen meningkat, produksi sebum juga akan meningkat, menyebabkan kulit berminyak dan memungkinkan jerawat lebih mudah muncul. Hormon yang kedua adalah estrogen, adalah hormon seks yang utamanya pada dalam tubuh wanita. Hormon ini memiliki efek yang bertentangan dengan androgen karena dapat mengurangi produksi sebum. Oleh karena itu, tingkat estrogen yang rendah, seperti saat seorang wanita mendekati menstruasi atau mengalami menopause, dapat menyebabkan kulit berminyak dan jerawat. Hormon progesteron adalah hormon yang terlibat dalam siklus menstruasi. Pada beberapa wanita, tingkat progesteron yang meningkat sebelum menstruasi itu dapat menyebabkan produksi sebum itu meningkat, berlebihan, dan muncullah kemudian jerawat. Hormon kortisol adalah hormon stres yang diproduksi oleh kelenjar adrenal saat seseorang mengalami stres. Tingkat kortisol yang tinggi itu dapat merangsang kelenjar minyak untuk memproduksi lebih banyak sebum yang dapat memperburuk jerawat. Berikutnya adalah hormon insulin, adalah hormon yang berperan dalam mengatur kadar gula darah. Makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, seperti makanan berlemak dan manis, dapat meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Tingkat insulin yang tinggi itu dapat merangsang produksi sebum dan akhirnya memicu terjadinya jerawat. Sebab yang kedua dari jerawat adalah kebersihan kulit yang buruk. Jika Anda tidak membersihkan kulit dengan benar, kotoran, minyak, dan sel-sel kulit mati itu dapat menyumbat pori-pori. Sebab ketiga adalah makanan tertentu. Misalnya, banyak orang yang menemukan bahwa makanan tertentu seperti makanan berlemak atau makanan tinggi gula dapat memperburuk jerawat. Makanan cepat saji atau fast food, gorengan seperti kentang goreng, ayam goreng, makanan ringan atau snack yang berminyak, makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana. Sebab yang keempat adalah stres. Stres dapat memicu produksi hormon tertentu seperti kortisol yang dapat menyebabkan jerawat. Sebab kelima adalah genetik. Jerawat juga bisa disebabkan oleh faktor genetik. Jika orang tua Anda memiliki riwayat jerawat, Anda mungkin juga rentan terkena jerawat itu.
Cara mengobati jerawat antara lain adalah pertama, membersihkan kulit secara teratur. Gunakan pembersih wajah yang lembut 2 kali sehari untuk membersihkan kotoran, minyak, dan sel-sel kulit mati. Hindari menggosok kulit terlalu keras karena hal ini bisa iritasi. 2. Gunakan produk yang tepat. Pilih produk perawatan kulit yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Misalnya, jika kulit Anda berminyak, pilihlah produk yang mengandung bahan-bahan seperti asam salisilat atau benzoil peroxide. 3. Jangan memencet jerawat. Meskipun terasa menggoda, memencet jerawat dapat memperparah peradangan dan menyebabkan bakteri, menimbulkan bekas luka. Yang keempat adalah gunakan pelembab non-komedogenik. Meskipun kulit berjerawat, tetaplah menggunakan pelembab yang tidak akan menyumbat pori-pori atau non-komedogenik. Yang kelima adalah perhatikan pola makan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menghindari makanan yang berlemak, makanan tinggi gula, dan produksi susu itu dapat membantu mengurangi jerawat. Konsumsi makanan yang kaya akan antioksidan seperti buah-buahan dan sayuran juga dapat membantu. Yang keenam, konsultasikan dengan dokter kulit. Jika jerawat Anda parah atau tidak merespon perawatan rumahan, berkonsultasilah dengan dokter kulit. Dokter dapat meresepkan obat topikal atau oral yang lebih kuat. Yang ketujuh, hindari produk minyak. Gunakan produk make up, tabir surya, dan produk perawatan kulit lainnya yang bertuliskan oil free atau non-komedogenik untuk menghindari penyumbatan pori-pori. Yang 8 adalah jaga kebersihan. Cucilah handuk, topi, atau bantal secara teratur. Yang ke-9, pijat wajah dengan lembut. Teknik pijat wajah yang lembut dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi peradangan. Berikutnya adalah pengobatan medis. Dalam beberapa kasus yang lebih parah, dokter kulit mungkin meresepkan obat antibiotik, retinoid, atau bahkan terapi laser untuk mengobati jerawat. Berikutnya adalah pola hidup sehat. Olahraga teratur, tidur yang cukup, dan mengelola stres dapat membantu menjaga keseimbangan hormon. Konsumsilah makanan yang sehat dan seimbang seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein yang sehat. Pastikan Anda terhidrasi atau minum dengan cukup. Air membantu membersihkan tubuh dari racun dan dapat membantu menjaga kulit tetap sehat. Usahakan untuk mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah, yang tidak akan memicu lonjakan insulin. Terapi laser dapat membantu mengurangi produksi minyak, peradangan, dan bakteri kulit. Penting untuk diingat bahwa pengobatan jerawat bisa memerlukan waktu untuk memberikan hasil yang diinginkan. Jadi bersabarlah dan konsistenlah dalam menjalankan perawatan yang direkomendasikan. Mari kita lakukan pola hidup, pola pikir, dan pola makan yang sehat untuk menghindari terkena jerawat.